Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afdalul Zikri dengan NIM P1D020036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul model fraktal sistem fungsi iterasi dalam perancangan kaligrafi berpola. Nah, di sini daftar isi dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, kemudian yang ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima tinjauan pustaka, landasan teori, dan ketujuh metode penelitian, dan 8 daftar pustaka. Yang pertama ada latar belakang. Nah, jadi di latar belakang ini di sini ada tentang geometri fraktal, yaitu geometri fraktal sendiri adalah struktur geometris atau pola yang menunjukkan adanya pengulangan. Pengulangan di sini adalah pengulangan diri sendiri pada berbagai skala tertentu. Nah, sifat pengulangan ini itu yang memungkinkan fraktal ini itu bisa menciptakan suatu kekayaan pola. Dari kekayaan pola ini nanti dia bisa menghasilkan suatu kompleksitas visual. Menarik. Nah, contoh alat fraktal yang bisa digunakan untuk mengonstruksi gambar fraktal itu, di sini dalam proposal ini saya memakai sistem fungsi iterasi. Sistem fungsi iterasi sendiri itu atau biasa dikenal dengan sistem iterasi atau pengulangan fungsi, yaitu konsep di mana di sana melibatkan pengulangan suatu fungsi berulang kali. Artinya suatu fungsi ini, misalkan ini ada suatu fungsi, kemudian dikomposisikan dengan dirinya sendiri terus-menerus seperti itu. Nah, pengulangan yang tadi itu nanti akan menghasilkan suatu nilai. Nah, itu yang akan dipetakan ke petanya masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu gambar fraktal dengan pola tertentu nanti. Nah, salah satu bidang yang bisa digambarkan dengan fraktal di sini adalah tentang kaligrafi. Nah, di mana kaligrafi sendiri itu adalah seni tulisan Arab yang indah. Di sana memperhatikan bentuk, gaya komposisi huruf, apalagi tentang polanya. Jadi kaligrafi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani kalos yang berarti indah dan grafen yang berarti menulis. Prakteknya kaligrafi di sini itu menggabungkan unsur-unsur seni estetika dan keahlian tulis tangan dari para pembuatnya, sehingga di sana keahlian tulis tangan itu bisa menciptakan suatu karya yang estetis dan harmonis. Nah, dalam arsitektur kaligrafi sendiri itu keterampilan tulis tangan tadi itu yang mengontrol pola tadi. Artinya kebanyakan dalam karya kaligrafi itu memperhatikan skala-skala tertentu sehingga akan menghasilkan pola-pola tertentu yang nanti itu bisa digambarkan dengan fraktal nanti. Pola-pola tadi dengan skala-skala tertentu. Nah, dari situ nanti akan bisa menghasilkan suatu karya yang bernilai visual yang indah. Nah, di sini ada beberapa gambar kaligrafi. Yang pertama di sini kaligrafi berpola lingkaran. Kemudian yang ini gambar kaligrafi berpola persegi. Nah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Jadi di dalam proposal ini terdapat dua rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana bentuk model fraktal sistem fungsi iterasi dalam perancangan kaligrafi berpola. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana sih bentuk rancangan kaligrafi berpola yang dapat dibentuk dari model fraktal sistem fungsi iterasi. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada tujuan penelitian.
terdapat dua tujuan penelitian di dalam proposal ini. Yang pertama, yaitu menentukan bentuk model fraktal sistem fungsi iterasi dalam perancangan kaligrafi berpola. Kemudian yang kedua, membentuk rancangan kaligrafi berpola dari model fraktal sistem fungsi iterasi. Kemudian yang keempat, di sini ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman kepada pembaca tentang implementasi atau di sini penerapan daripada geometri fraktal di dalam bidang seni dan desain. Nah, dalam hal ini di dalam proposal penelitian ini yaitu di bidang seni kaligrafi berpola. Nah, kemudian di sini ada yang kelima yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini saya mengambil 3 referensi. Yang pertama di sini ada Darmanto pada tahun 2017 itu melakukan penelitian tentang perancangan model batik. Di sini dia menggunakan sistem fungsi iterasi juga. Yang kedua di sini ada Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2016 itu melakukan penelitian tentang redesign daripada motif batik gajah oling. Di sini menggunakan geometri fraktal juga. Kemudian yang ketiga di sini ada Hasan dan Supardo pada tahun 2012 itu melakukan penelitian tentang perancangan arsitektur. Di sini dia juga menggunakan geometri fraktal. Nah, kemudian yang keenam di sini ada landasan teori. Yang pertama di sini ada definisi ruang metrik, di mana misalkan X itu adalah suatu himpunan dan D adalah fungsi berbinary real, di mana D itu memetakan X cross X ke bilangan real, di mana D ini menyatakan jarak antara tiap di X. S, D ini adalah ruang metrik itu jika memenuhi 4 aksioma berikut. Pertama, di sini ada sifat komutatif, yaitu jarak S, Y itu sama dengan jarak Y ke X, atau Y, sama dengan DY, X, di mana X ini X. Kemudian yang kedua, DS, Y itu selalu positif untuk X yang tidak sama dengan Y. Dan jarak X, Y atau DX, Y itu sama dengan 0 apabila X-nya sama dengan Y. Nah, yang keempat, ds, itu akan selalu lebih besar dari sama dengan ds, z plus dz, y untuk x, y, z-nya anggota x. Nah, di sini ada beberapa contoh ruang metrik, di mana di sini ada metrik Euclidean itu dengan fungsi s min y atau di sini menyatakan jarak dan y. Kemudian di sini juga ada metrik Manhattan. Di sini dengan jaraknya atau dx, y-nya itu mutlak x1 min y1 plus mutlak x2 min y2. Nah, kemudian di sini ada definisi ruang fraktal. Nah, dari ruang metrik tadi, misalkan x tadi ada ruang metrik lengkap, maka Hx, H itu adalah ruang fraktal yang dibangun oleh x, D, di mana H ini adalah jarak Hausdorff antara A dan B pada Hx. Di mana jarak Hausdorff itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu H, A, B itu adalah maksimum dari jarak A, B dan D, A. Nah, kemudian di sini juga ada definisi pemetaan Affin. Nah, suatu pemetaan dari R2 ke R2, di sini di R2 ya, itu dikatakan transformasi Affin jika Wx itu atau X atau X2, karena di sini di R2 itu dengan matrik A, B, C, D dikali X1, X2 plus EF, vektor EF, atau tuliskan AX plus D, di mana A sampai F-nya bilangan real. Nah, matriks A, B, C, D di sini itu yang merepresentasikan dilatasi pada transformasi itu, dan vektor EF-nya itu yang menunjukkan translasi atau pergeserannya. Nah, di sini ada sistem fungsi iterasi atau dikenal sebagai sistem iterasi atau pengulangan fungsi. Itu adalah pengulangan suatu fungsi. Berarti
Artinya, misalkan fungsi EW, yaitu pemetaan Afin, itu ditransformasikan terhadap dirinya sendiri. Terus menerus seperti itu, sampai N kali pengulangan. Nah, kemudian yang ketujuh di sini ada metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian yang dipakai di proposal ini, yang pertama ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan di sini untuk mencari referensi ya, untuk mencari referensi penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin bisa kita ambil referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, kemudian setelah didapat referensi tersebut, kemudian eh, kita konstruksi transformasi Afin yang sesuai nanti dengan skala yang diinginkan. Misalkan terhadap ada kaligrafi yang menarik dengan pola, uh, meninjau gambar kaligrafi itu dari segi fraktalnya, berarti gambar kaligrafi tersebut kemudian kita konstruksikan transformasi Afin apa yang sesuai dengan skala-skala apa aja yang bisa dipakai supaya bisa terbentuk seperti itu. Setelah kita bentuk transformasi Afin tadi, baru faktor skala yang sesuai dengan gambar fraktal yang diinginkan nanti. Apakah dia akan diperbesar, diperkecil, atau bagaimana. Nah, setelah kita memilih faktor skalanya, baru kita memilih awal iterasinya. Nah, setelah dilakukan memilih baru kita lakukan iterasi. Iterasinya dilakukan berulang. Semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka hasil gambar yang dihasilkan juga. Nah, di sini ada diagram alur tahapan penelitian dari mengonstruksi transformasi Afin sesuai fungsi pada SFI-nya, sistem fungsi iterasinya. Kemudian memilih faktor skala yang dipakai. Di sini faktor skalanya biasanya yang dipakai skala rotasinya dan translasi yang dipakai. Kemudian memilih titik awal, sebagai awal bentuk awal iterasinya nanti. Kemudian kita lakukan iterasi pada SFI berulang kali. Iterasi yang dilakukan berulang kali tersebut itu akan membentuk sesuai dengan transformasi yang sudah dikonstruksi awal. Membentuk gambar fraktal dari kaligrafi itu. Dari gambar kaligrafi itu nanti dari transformasi Afin tadi itu akan membentuk gambar fraktal dari karya atau desain kaligrafi berpola tadi itu. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka. Ini adalah daftar-daftar referensi yang saya pakai dalam penyusunan proposal ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada presentasi proposal penelitian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.